Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 3B Prodi PGME UIN Raden Masahid Surakarta. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah negara Indonesia yang kita tempati saat ini. Sejarah Indonesia meliputi suatu rentang waktu yang sangat panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah. Ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah prasejarah. Secara geologi, Indonesia merupakan pertemuan antara tiga lempeng benua, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Kepulauan Indonesia terbentuk pada saat lelehnya es setelah berakhirnya zaman es sekitar 10.000 tahun yang lalu. Bukti pertama yang menunjukkan penghuni awal adalah fosil-fosil Homo erectus atau manusia Jawa. Dari masa 2 juta hingga 500.000 tahun yang lalu. Penemuan sisa-sisa manusia Flores berada di liang Gua Flores membuka kemungkinan masih bertahannya Homo erectus hingga masa zaman es berakhir. Homo sapien pertama diperkirakan masuk ke Nusantara sejak 100.000 tahun yang lalu melewati jalur pantai Asia dari Asia Barat dan pada sekitar 60.000 sampai 70.000 tahun yang lalu telah mencapai Pulau Papua dan Australia. Mereka yang berfenotip kulit hitam dan berambut ikal rapat menjadi nenek moyang penduduk asli Melanesia dan membawa kultur kapak lonjong pada zaman Paleolitikum. Kedatangan gelombang penduduk berciri Mongoloid cenderung ke arah barat, mendesak penduduk awal dari arah timur atau berkawin campur dengan penduduk setempat dan menjadi ciri fisik penduduk Maluku serta Nusa Tenggara. Pendatang ini membawa teknik pertanian seperti menanam padi di sawah, berternak kerbau, pengolahan perunggu dan besi, dan teknik tenun ikat, serta praktik-praktik megalitikum serta pemujaan roh, animisme, dan dinamisme. Kemudian yang kedua adalah era prakolonial. Era prakolonial ditandai munculnya kerajaan Hindu-Buddha serta Islam di Jawa dan Sumatera, terutama yang mengandalkan perdagangan. Para cendekiawan Hindia telah menulis tentang Dwipantara atau kerajaan Hindu Jawa Dwipa di Pulau Jawa dan Sumatera atau Swarna Dwipa sekitar 200 sebelum Masehi. Bukti fisik awal yang menyebutkan mengenai adanya dua kerajaan bercorak Hinduisme pada abad ke-5 yaitu kerajaan Tarumanegara yang menguasai Jawa Barat dan kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan. Nusantara telah mempunyai warisan beradaban berusia ratusan tahun dengan dua imperium besar, yaitu Sriwijaya di Sumatera pada abad ke-7 hingga ke-14 dan Majapahit di Jawa pada abad ke-13 sampai 16. Yang ketiga adalah era kolonial. Era kolonial ditandai dengan munculnya Portugis dan Spanyol. Afonso de Albuquerque adalah orang yang membuat kawasan Nusantara waktu itu dikenal oleh orang Eropa. Nusantara menjadi pelabuhan maritim bagi kerajaan Portugis yang secara regular menjadi rute maritim untuk menuju Pulau Sumatera, Jawa, Banda, dan Maluku. Pada tahun 1511, Portugis berhasil mengalahkan kerajaan Malaka, dan pada tahun 1512, Portugis menjalin komunikasi dengan kerajaan Sunda untuk menandatangani perjanjian dagang. Bangsa Eropa yang pertama kali menemukan Maluku adalah Portugis pada tahun 1512. Karena Portugis menerapkan sistem monopoli dan sekaligus melakukan penyebaran agama Kristen, persahabatan antara Portugis dan Ternate berakhir pada tahun 1570. Peperangan dengan Sultan Babola selama 5 tahun membuat Portugis harus angkat kaki dari Ternate dan terusir dari Tidore dan Ambon. Kemudian adalah kolonial Spanyol. Yang pertama, pada tahun 1521, Spanyol mulai memasuki Sulawesi Utara. Kemudian 1560, Spanyol mendirikan pos di Manado. Dan pada tahun 1617, gerakan perlawanan rakyat Minahasa di Sulawesi Utara untuk mengusir kolonial Spanyol. Dan pada tahun 1646, Spanyol diusir dari Minahasa dan Sulawesi Utara. Kolonial Belanda. Mulai tahun 1602, Belanda secara perlahan-lahan menguasai wilayah yang kini adalah Indonesia dengan memanfaatkan perbedaan di antara kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit
dan satu-satunya yang tidak terpengaruh adalah Timor Portugis yang telah dikuasai oleh Portugal dan ketika berintegrasi menjadi Provinsi Timor Timur. Belanda menguasai Indonesia selama hampir 350 tahun. Sewaktu menjajah Indonesia, Belanda mengembangkan Hindia Belanda menjadi salah satu kekuasaan kolonial terkaya di dunia. Selanjutnya adalah kolonial Jepang. Pada tahun 1942, menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan yang dapat memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer Jepang. Soekarno, Muhammad Hatta, dan para kiai memperoleh penghormatan dari Kaisar Jepang pada tahun 1943. Selanjutnya yaitu era kemerdekaan. Pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki oleh tentara Amerika Serikat, yang menyebabkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Jepang melalui Marshal Terauchi di darat Vietnam mengatakan kepada Soekarno-Hatta dan Hajiman bahwa pemerintah Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan proklamasi kemerdekaan dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat terhadap sekutu. Mendengar kabar bahwa Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan, maka para pemimpin bangsa akan segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan tentara Jepang. Pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda bersama Sodangga Singgih, salah seorang anggota PETA, dan pemuda lain membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, yang kemudian terkenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno dan Hatta bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang apapun risikonya. Pada pukul 5 dini hari, para pemimpin dan pemuda yang menyaksikan pembuatan naskah proklamasi di rumah Taji Maida, mereka baru pulang ke rumahnya masing-masing sambil mempersiapkan pelaksanaan pembacaan teks proklamasi yang direncanakan akan dibacakan oleh Soekarno. Akibat keletihan, Bung Karno jatuh sakit. Baru pukul 9.30, akhirnya beliau dibangunkan oleh para pemuda yang mendesakan agar segera memulai acara. Tapi ditolaknya karena beralasan menunggu Bung Hatta datang. Pada pukul 9.55, Muhammad Hatta mendatangi pintu kamar Soekarno. Latif Hadradiningrat, seorang prajurit PETA senior, menggandeng Bung Karno yang terlihat masih letih, diiringi oleh Ibu Fatmawati menuju serambi rumah di Jalan Kebangsaan tersebut. Tanpa ada skenario khusus, Latif kemudian mengambil bagi berisi bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati untuk dinaikkan ke atas bambu sampai rumah di samping rumah Soekarno dengan dibantu oleh salah satu pemuda yang bernama Suhud. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tempat pada hari Jumat Legi pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta membacakan naskah proklamasi dengan hikmat dan sebelumnya diawali dengan pidato, dan dengan ini maka resmilah negara Indonesia merdeka. Selanjutnya yaitu potensi sumber daya alam di Indonesia. Yang pertama adalah potensi sumber daya tanah. Tanah sangat dibutuhkan oleh manusia untuk cocok tanam hingga pembangunan rumah dan jalan. Umumnya tanah di Indonesia sangat cocok untuk ditumbuhi tumbuhan seperti padi, jagung, kayu, jati, dan lain sebagainya. Hasil pertanian dan perkebunan di Indonesia juga sudah diekspor ke negara lain dalam jumlah besar. Selain untuk feedstock tanam, tanah juga digunakan sebagai pembuatan batu bata untuk pembangunan dan juga tanah lempung yang bisa dipakai untuk membuat kerajinan atau gerabah. Selanjutnya yaitu potensi sumber daya air. Air juga memegang peranan penting dalam kehidupan dan memiliki potensi besar dalam pembangunan suatu negara. Air dapat digunakan sebagai pembangkit listrik dan juga berguna sebagai air minum bagi manusia. Potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai jumlah hasil tambang yang sangat melimpah.
Hasil tambang di Indonesia pun menjadi tumpuan ekonomi bagi masyarakat dan menjadi hal penting untuk menunjang aktivitas kehidupan manusia. Saat ini contohnya yaitu minyak bumi. Minyak bumi sangat dibutuhkan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Jumlah minyak bumi pun kian hari kian menipis yang mengakibatkan pemerintah harus mengimpor minyak bumi dari negara lain. Potensi hasil tambang lainnya yaitu gas alam. Jumlah gas alam di Indonesia masih terbilang banyak. Bahkan Indonesia menjadi negara dengan ekspor gas alam terbesar saat ini. Selain itu, negara kita juga mendapatkan potensi yang cukup besar dari batu bara. Perlu diketahui, batu bara sangat penting untuk menjalankan pembangkit listrik dan juga dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak. Batu bara juga memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia saat ini, yaitu menjadi salah satu penyumbang devisa negara yang paling besar. Potensi sumber daya laut. Indonesia merupakan negara dengan garis pantai yang sangat panjang dan memiliki potensi yang sangat banyak. Kekayaan laut ini berhasil menempatkan Indonesia sebagai penghasil ikan terbanyak di dunia. Hasilnya pun mencapai sekitar 6 juta ton per tahun. Hasil tangkapan ikan para nelayan nantinya akan diambil oleh perusahaan untuk kemudian diproduksi menjadi bahan makanan lain seperti ikan kaleng dan produksi lainnya. Selain itu, ada kerang, mutiara, rumput laut, dan karang yang terdapat di lautan Indonesia yang bisa dijadikan potensi kelautan saat ini. Produksi mutiara di Indonesia juga sudah tidak diragukan lagi jumlah dan kualitasnya. Mutiara yang dihasilkan pun sudah diminati dan diekspor ke negara lain. Potensi sumber daya hutan di Indonesia. Kita bisa menemukan hutan yang sangat banyak tersebar di seluruh penjuru. Selain sebagai paru-paru dunia dan penopang air yang jatuh ke tanah agar tidak terjadi erosi, hutan menjadi salah satu potensi terbesar di Indonesia. Potensi yang dapat dihasilkan dari hutan yaitu kayu. Indonesia tercatat telah menjadi pengekspor produk kayu terbesar di dunia. Hasil kayu ini nantinya akan diekspor ke India, Bangladesh, Tiongkok, Belanda, Mesir, Singapura, Italia, dan lain-lain. Potensi sumber daya pariwisata. Selain 6 sumber daya tersebut, Indonesia juga sangat unggul dalam hal potensi pariwisata. Pariwisata di Indonesia sangatlah beragam dan mempunyai sejarah masing-masing. Lewat pariwisata, Indonesia dapat menopang perekonomian masyarakat dengan cara mendatangkan para turis dari dalam maupun luar negeri, sehingga masyarakat yang ada di sekitarnya dapat menjual karyanya untuk dijual. Kementerian Pariwisata menargetkan pembangunan seluruh utilitas dasar dan infrastruktur pendukung di 5 destinasi wisata super prioritas agar tuntas sepenuhnya sesegera mungkin lantaran pemerintah telah mengucurkan anggaran tambahan. 5 destinasi wisata yang dimaksud yaitu Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan Likupang di Sulawesi Utara. Sekian dari kami, bila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.